Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Nanda Amelia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori komunikasi verbal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvi Yanti-Ritonga MA. Sebelum kita membahas tentang teori komunikasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apakah pengertian komunikasi verbal itu. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi verbal atau pesan verbal adalah komunikasi yang berbentuk kata, tulisan, maupun semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Sedangkan menurut Potter dan Perry menyatakan bahwa komunikasi verbal termasuk penggunaan kata-kata atau tulisan. Bahasa yang digunakan seseorang biasanya mengisyaratkan arti khusus yang kadang hanya dimengerti oleh komunitas tempat individu berada. Sehingga dengan bahasa yang diucapkan atau dituliskan, kita dapat menebak seseorang berasal dari komunitas mana. Jadi, komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tulisan dengan memakai simbol-simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih. Adapun jenis komunikasi verbal ada dua, yaitu oral communication dan written communication. Yang pertama, oral communication. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara tepat atau untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat. Pertama, berbicara dan menulis atau speaking and writing. Kedua, mendengar dan membaca atau listening and reading. Orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh informasi daripada menyampaikannya. Dan jenis yang kedua adalah written communication. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan untuk memberikan informasi dalam bentuk tertulis atau dokumen. Masuk kepada pembahasan macam-macam teori komunikasi verbal. Yang pertama, nature approach atau pendekatan natural. Teori Chomsky yang disebut struktur dalam atau deep structure mengasumsikan bahwa suatu tata bahasa atau struktur bawaan innate grammar yang ada pada diri manusia sejak dia lahir merupakan landasan bagi semua bahasa. Lalu macam yang kedua yaitu nurture approach atau pendekatan nurtural. Bahasa adalah kultural atau seperti pandangan Bert Wistel mengenai komunikasi nonverbal. Bahkan aturan-aturan bahasa sangat bervariasi dari satu kultur ke kultur lain. Oleh karenanya, individu dari kultur yang berbeda akan berbeda pula cara-caranya dalam memandang dunia. Yang ketiga yaitu teori fungsional tentang bahasa atau general semantik. Yang pertama, penggunaan simbol pandangan ini mengasumsikan bahwa seluruh perilaku manusia berangkat dari penggunaan simbol. Lalu yang kedua, silent assumption. General semantik menjelaskan bahwa kita memiliki kecenderungan untuk berurusan dengan objek skemata interpersonal. Lalu, pembahasan yang terakhir mengenai tujuan komunikasi verbal. Adapun tujuan menggunakan komunikasi verbal antara lain adalah pertama, penyampaian, penjelasan, pemberitahuan, arahan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, presentasi penjualan di hadapan para audiens. Yang ketiga, penyelenggaraan rapat. Keempat, wawancara dengan orang lain. Yang terakhir, pemasaran melalui telepon dan sebagainya. Jadi, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka antara komunikator dan komunikan, seperti berpidato dan ceramah.
Selain itu, komunikasi secara verbal melalui lisan juga dapat dilakukan melalui media. Contohnya, seseorang yang bercakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal lebih melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung antara komunikator dan komunikan. Proses informasi dilakukan dengan menggunakan media berupa surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.